Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita akan masuk ke link account ya, materinya ya. Oh ya, sebelum masuk ke link account, minggu kemarin batasannya itu ekuitas ya. Sebelum masuk ke link account, terlebih dahulu kalian membuat bagian dari pendapatan ya, yang belum dibuat ya untuk akunnya ya. Ini hanya review aja ya terkait sama pendapatan. Jika datanya belum ada, kalian klik new untuk membuat akunnya, berapa numbernya dan seterusnya ya. Ini karena sudah dibuat ya sebelumnya. Pendapatan, kemudian di sini kalian lanjutkan ke harga pokok penjualan, biaya, terus pendapatan lain dan biaya lain-lain. Ini semua ada di modul ya, di halaman 2. Jika sudah selesai kalian kerjakan ya, kemudian kita lanjut ke link account. Link account ini berarti yang menghubungkan ya, akun-akun yang menghubungkan antara akun yang satu dengan akun yang lain, yang terkait dengan akun-akun yang ada di aset, menghubungkan dengan akun-akun yang ada di equity dan seterusnya. Link account ini terdiri dari 3, yaitu link account banking, sales, dan purchase. Ini ya biasa ya terjadi di perusahaan ya. Linknya kemana ya, secara otomatis dia akan berubah ketika kita membuat link accountnya. Misalnya salesnya arahnya kemana, akun apa aja yang mempengaruhi, berarti di sana ada piutang usaha, misalnya ada bank, misalnya itu fungsi link account. Di sini dia akan menghubungkan antara link account yang satu dengan yang lain secara otomatis, sehingga link account ini sangat dibutuhkan. Tahap pertama yaitu kita klik setup untuk mengatur link accountnya. Berarti link account di sini untuk banking ya, link account bankingnya kita klik posisinya ya. Untuk link account banking di sini current earningnya berarti secara otomatis equity account untuk current earning yaitu ya laba periode berjalan. Current earning ini merupakan laba periode berjalan. Kemudian return earning ini maknanya itu laba ditahan. Equity untuk akunnya return earning ya laba ditahan. Kemudian historical balancing, di sini historical balancingnya adalah akun dari historical balancing. Yang selanjutnya electronic payment ya, yang ditentukan di sini untuk electronic payment untuk pembayarannya melalui Bank Pasifik, bukan Bank Atlantik ya. Bank Atlantik ini ya, ini suka-suka aja ya, berarti ini untuk untuk pembayaran ya. Untuk payment elektronik pembayarannya berarti melalui Bank Pasifik, sedangkan penerimaannya mungkin melalui Bank Atlantik. Bisa kita ketik di sini untuk paymentnya. Sini yang tertera menggunakan Bank Pasifik. Yes ya. Nah, ini akan berubah ya. Kemudian di sini untuk kas di tangannya berarti kas ya posisinya ya, cek account untuk undepositnya ya. Kemudian di sini kita pilih kas, kita oke. Kemudian kita lanjut link account untuk sales, link account salesnya. Link account sales di sini piutang usaha ya. Jika masih tidak muncul piutang usaha ini bisa diganti ya, diklik ya posisinya ya. Kemudian di sini untuk penerimaannya berarti cek account penerimaannya Bank Atlantik. Kebalik dengan yang tadi ya. Kemudian kita lanjut untuk yang berikutnya. Ya. Di sini untuk pendapatan jasa angkut ya, terkait sama penjualannya berarti kita centang untuk memunculkan ininya ya. Centang posisinya. Berarti di sini pendapatan jasa angkut ya. Ketik aja kodenya berapa ya, 4/2000 ya. Ini ya pendapatan jasa angkut ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan deposit ya. Deposit dari customer berarti from customer ya. Berarti kalau deposit merupakan uang muka dari customer ya.
kita klik posisinya, kita cari uang muka. Uang muka ini dari customer, berarti uang muka uang muka dari customer merupakan pendapatan. Customer yang memberikan berarti merupakan pendapatan yang kita terima, berarti pendapatan diterima di muka. Kemudian ada diskon di sini. Diskon payment berarti ada potongan penjualannya. Ada kata diskon ya, ini terkait sama penjualan, link account penjualan. Di sini potongan penjualan kodenya 6 strip 00 ya, potongan penjualan. Untuk keterlambatan ini tidak ada akunnya, denda keterlambatan berarti ini tidak usah dicentang ya. Kemudian kita oke. Kita lanjut ke link account yang berikutnya, link account purchase atau link account pembelian. Nah, di sini malah keliru nih, liability account ya, payable, berarti ini terkait dengan utang usaha, berarti yang dipilih utang usaha. Kemudian selanjutnya untuk billnya, untuk pembayarannya berarti menggunakan Bank Pasifik ya. Ini sesuai dengan yang ada di modul ya, di halaman 26 ya. Kemudian kita lanjut untuk biaya angkut pembelian. Di sini tidak ada akunnya, tidak perlu digunakan berarti karena tidak ada tersedia di modul ya. Kemudian untuk deposit supplier berarti kita memberikan kepada supplier, kita menyerahkan uang muka kepada supplier yang merupakan uang muka kepada pemasok. Berarti kita centang di sini, kita cari uang muka kepada pemasok. Ini pembelian ya. Kemudian diskon payment berarti diskon terhadap akun pembelian, diskon ya. Berarti ini kita ketik, berarti diskon pembelian. Diskon nomor akunnya itu 6 ya, 6 strip 500 ya. Kemudian kita oke. Sudah ya posisinya link account. Kemudian kita lanjut di sini untuk link account terkait sama pajak ya. Link account pajaknya bagaimana sih cara melis link account pajaknya? Berarti di sini ada tax code ya. Tax code ini yang kita sisakan berarti yang ada yang NT ya, NT sama GST. Ini posisinya GST ya. Ini ya. Ini yang harus didiamkan. Ya, yang ada GST-nya. NT. Nah, kemudian untuk yang NT ini kita biarkan sebagaimana yang tadi yang sudah saya ungkapkan. GST sebentar. GST ini berarti yang kita ganti ya. Ya. Ini kita ganti menjadi PPN ya. Untuk deskripsinya berarti pajak pertambahan nilai. Kemudian kita sesuaikan untuk ininya ya, untuk pajaknya apakah sudah benar atau tidak ya. Ini yang digunakan adalah pajak keluaran ya. Ini keliru ya, pajak keluaran. Sedangkan tax paid-nya ini collect berarti dia keluar, berarti penjualan ya. Berarti yang keluar ini masukan, berarti di sini terkait sama pajak masukan, ada pajak keluaran dan pajak masukan. Ya, link account tax-nya ya. Link account penjual pajak keluaran digunakan di sini adalah pajak keluaran karena ini account yang keluar. Sedangkan ini link account tax pajaknya berarti penerimaan masukan ya, maksudnya pembelian.
kemudian kita oke. Kalau sudah, sekarang kita hapus untuk kode pajaknya semuanya, kecuali yang ini sama yang NT tadi ya. Edit ya, delete text ya, edit, delete. Kemudian ini edit, delete. Edit, delete. Ini tidak bisa dihapus. Edit, delete. Kemudian ini delete. Tidak bisa dihapus, biarkan saja dulu. Edit, delete. Masih juga tidak bisa dihapus. Delete semua ya. Kemudian NT ya, ini yang dibiarkan ya. Kalau tidak dia bisa dihapus, biarkan saja. Di sini kemudian masih ya, belum semua ya. Kemudian di sini, nah, ini tinggal satu ya. Ini tidak bisa dihapus, biarkan saja, tidak masalah. Berarti ini masih ada kesalahannya. Untuk PPN nya 10% ya, kelupaan ya. Oke. Nah, udah selesai, kemudian baru kita close ya. Ketika sudah di close, berarti yang akan dihapus yang ini ya, yang tadi ya, link account, AC account, berarti next ya. Ini yang akan dihapus ya, delete ya. Kemudian kita lanjut, yang akan dihapus yang mana sih? Akun-akun yang tidak diperlukan kita delete ya, kita delete. Nah, sudah ya, sudah selesai penghapusannya, kita close. Sekarang tampilannya seperti ini, sudah dihapus semua. Ini proses penyimpanannya sudah otomatis ya. Ya, ketika kita keluar itu sudah otomatis tersimpan, jangan khawatir. Misalnya kalau mati lampu dan seterusnya ya. Nah, ini sudah dihapus, sudah rapi untuk link accountnya ya. Link account yang maksud saya link bukan link account ya, akun-akun yang sudah dihapus. Sebagaimana kita ketahui di sini terkait sama link account, umumnya mahasiswa atau terjadi kesalahan dalam menginput akun-akun terkait sama link account yang tidak bisa dirubah ya, yaitu akun banking dan ya. Tampilannya seringnya begini, atau di sini terkadang ada akun modal ya. Misalnya di sini akun modal kadang tertukar tempatnya ya. Jika terjadi seperti ini, jika terjadi penukaran seperti ini, ada kalanya di sini munculnya modal. Kalau ini kan munculnya laba ditahan, atau di sini laba periode berjalan, di sini modal dan lain sebagainya. Nah, untuk kasus seperti ini tidak sesuai dengan yang diinginkan. Seharusnya di sini untuk akun yang digunakan untuk kalkulasi dari laba periode berjalan atau current earning, di sini kan munculnya laba periode berjalan. Sedangkan untuk return earning ini adalah laba ditahan, atau ini kebalikannya ya, tergantung ya. Kemudian tergantung letak kesalahannya. Cara memperbaiki kesalahan tersebut adalah dengan mengubah posisi antara laba ditahan dan laba periode berjalan. Jadi di sini kita acak dulu nomornya. Sini kita klik 2 kali ya. Kita acak dulu nomornya. Ya, oke. Kemudian di sini untuk laba periode berjalan ya.
kita acak lagi nomornya. Oke. Nah, seharusnya kan di laba periode kenapa kok diacak nomornya? Karena di sini ketika terjadi kesamaan nomor ini akan berpengaruh ya, bukan berpengaruh, dia akan menolak ya. Sehingga di sini perlu adanya pengacakan nomor akun ya. Nah, kemudian untuk laba periode berjalan di sini ya, pengisian ini ya. Ini masih posisinya seperti ini ya, pengacakan akun. Nah, kemudian ini laba periode berjalan ini kita menggantinya pakai laba ditahan sesuai dengan akun yang sebenarnya. Laba ditahan itu nomornya 2000 ya. Laba ditahan. Kemudian kita oke ya. Kemudian kita lanjut ke laba ditahan yang ini ya. Nomornya ini bukan laba ditahan di sini posisinya, tapi laba periode berjalan. Laba periode berjalan di sini nomornya 3000 ya. Kemudian laba periode berjalan. Kita oke ya. Ini posisi link akunnya. Nah, sudah benar ya. Nah, misalnya ini saya buat kesalahan lagi ya. Di sini misalnya saya acak aja. Di sini laba ditahan. Kemudian laba ditahan tadi misalnya saya ganti ya dengan akun modal ya. Modal itu misalnya nomor akun modal ini modal ya. Oke. Kalau kita lihat link akunnya, posisinya di sini laba periode berjalan, di sini akun modal. Seharusnya kan di sini laba ditahan. Berarti kita kembalikan ke posisi semula ya. Jadi di sini untuk akun modal di sini ya, ini kan seharusnya laporan laba ditahan ya. Berarti di sini untuk akun laba ditahan nomornya yaitu 2000 ya. Kemudian saya ganti laba ditahan. Kemudian oke. Kemudian di sini ini nggak mungkin double ya. Ini masih bisa ditulis karena nomornya berbeda ya. Untuk modal berarti nomor akunnya, akun modal berapa akunnya ini? Akun modal nilainya 1000 ya. Berarti di sini modal ya. Kemudian kita oke. Posisinya seperti ini. Ketika kita buka setup, kembali lagi ini sudah mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau mau merubah, misalnya kan di sini tidak bisa diklik, nggak bisa dikenapa-napain ya. Berarti kalau misalnya di sini akun modal atau kebalikannya di sini periode berjalan, di sini laba ditahan, acak saja dulu terlebih dahulu akun-akun yang ada. Seperti itu ya. Sehingga di sini kebanyakan sih mahasiswa salah mengartikan ya, current earning dan return earning ataupun modal. Kadang kan terasa kita langsung aja ketik ya udah kita ganti current earning jadi modal misalnya, laba ditahan ganti pakai apa. Nah, salah satu caranya seperti yang tadi ya, tinggal diacak aja untuk perubahan ininya ya, perubahan akunnya ya, cara mengacaknya. Mungkin sekian untuk tutorial hari ini. Untuk minggu depan kita ke pengisian data untuk saldo-saldonya ya, untuk saldo nilai balance-nya, dan jika ada waktu kita lanjut ke pengisian input
customer dan suppliernya ya. Sekian tutorial hari ini. Terima kasih sebelumnya.